Trump telah memojokkan dirinya sendiri. Dan karena dunia terlalu teralihkan untuk menyadarinya, berkat omong kosong sehari-hari diplomasi Amerika Serikat Iran, kita bahkan tidak bisa membahas konsekuensi yang lebih dalam terhadap gambaran besar tawar-menawar yang ada. Begini, ketika harga bensin naik, butuh waktu lama untuk turun kembali. Dan meskipun pemilu paruh waktu masih beberapa bulan lagi, kita sudah berada di titik di mana harga bensin masih akan tetap tinggi saat pemilu paruh waktu bulan November nanti. Secara historis, itu buruk bagi partai yang sedang berkuasa. Tapi kita tidak bisa menghentikan pembicaraan ini sampai di situ saja. Tawar-menawar dalam krisis seringkali menghasilkan hubungan yang tak terduga, dan kita menemukan salah satunya di sini. Semakin sedikit Iran dapat mengendalikan hasil pemilu pada bulan November, semakin besar pula tuntutan yang dapat diajukan pemerintahan Trump dalam negosiasi. Ide dasarnya adalah bahwa Iran hanya memiliki pengaruh jika tindakannya dapat membantu atau merugikan Trump, dan kesempatan itu sebagian besar sudah lewat untuk pemilu paruh waktu. Jadi, hari ini kita akan mulai dengan membahas seperti apa kemungkinan tren harga bensin pada bulan November nanti, dan mengapa angka yang tinggi itu sulit turun. Lalu saya akan mengulas apa yang dikatakan literatur ilmu politik tentang bagaimana pemilih merespons kondisi ekonomi sebelum pemilu. Petunjuknya, ini bukan kabar baik untuk Trump. Dan akhirnya, kita akan membahas apa arti semua ini untuk negosiasi yang lebih luas dengan Iran. Namun demikian, mari kita mulai dengan kemana kita memperkirakan harga minyak akan bergerak. Ini adalah masalah yang menarik dari sisi logistik dan teknologi, tetapi pada akhirnya ini hanyalah pengantar untuk masalah politik. Jadi saya akan menghemat tenaga, paham kan, untuk bagian-bagian selanjutnya. Masalah dasarnya adalah bahwa harga minyak tidak bisa begitu saja kembali ke tingkat sebelum perang setelah konflik berakhir. Penjelasan yang biasa Anda lihat untuk ini kurang lebih begini ya. Jelas, perusahaan minyak itu serakah dan ingin memeras setiap sen terakhir dari konsumen. Dan meskipun memang benar perusahaan minyak ingin memeras setiap sen terakhir dari konsumen, itulah inti dari sebuah bisnis. Kekuatan pasarlah yang mendorong penurunan harga secara perlahan. Kita bisa membagi penjelasan yang lebih mendalam ini menjadi 4 bagian. Pertama, sebuah kesepakatan adalah prasyarat untuk hal lain bisa terjadi. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa saya sudah berhenti membahas kejadian sehari-hari terkait negosiasi dengan Iran. Ini bukan pilihan sembarangan. Itu memang saya lakukan dengan sengaja. Beberapa minggu sebelum saya berhenti, situasinya sudah berubah menjadi situasi di mana kita hanya perlu mengamati, bukan mendengarkan. Diskusi media seputar hal ini tetap saja terus berlanjut. Baiklah, izinkan saya merangkum semuanya dengan cara saya yang biasa. Saya tidak melihat ada kemajuan apapun di bidang ini. Karena negosiasi internasional sangat tidak transparan, masih mungkin besok akan ada terobosan. Tapi saya tidak menyarankan Anda menghabiskan waktu luang untuk memikirkannya. Namun ada implikasi praktis bahwa harga tidak bisa mulai turun sampai masalah itu terselesaikan. Setelah kesepakatan tercapai, selat itu masih perlu dibuka kembali. Ada beberapa perkiraan yang sangat pesimistis bahwa hal itu mungkin memerlukan waktu 6 bulan untuk terjadi. Bagaimanapun juga, Iran mungkin telah menanam ranjau di sana. Akan memakan waktu sangat lama untuk menemukan semuanya. Oke, tapi itu bukan tujuannya di sini. Tujuannya adalah membuka koridor agar kapal-kapal bisa lewat dengan aman dan memberikan keyakinan yang cukup kepada penyedia asuransi bahwa kondisinya cukup aman untuk dilalui. Itu akan membutuhkan usaha yang jauh lebih sedikit dibandingkan membentuk jalur air yang benar-benar aman. Saya juga ingin menambahkan bahwa Uni Eropa akan menjadi bagian dari proses tersebut untuk membantu mempercepat upaya pembersihan. Saya sudah mengatakan ini sejak hari pertama, meskipun banyak komentar yang menyatakan bahwa saya tidak tahu apa yang saya bicarakan dan Eropa tidak akan pernah terlibat dalam petualangan Trump. Tapi seperti yang juga sudah saya katakan sejak hari pertama, bukan begitu cara jebakan bekerja. Jebakan menurut definisinya adalah memaksa seorang mitra untuk melakukan sesuatu meskipun ada petualangan buruk yang Anda lakukan. Eropa akan melakukan apa yang perlu dilakukan Eropa untuk menurunkan harga energi. Konsekuensi elektoralnya akan menjadi bencana jika tidak. Akan saya bahas lebih lanjut sebentar lagi. Dan jika Anda masih ragu tentang peran tak terelakkan Eropa di sini, saya sarankan Anda untuk memeriksa berita, karena Uni Eropa sedang menyiapkan sebagian besar mekanisme untuk mewujudkannya. Dan sekarang hanya menunggu untuk mulai bertindak setelah ada jaminan bahwa mereka tidak akan ditembak. Tapi jika Anda melewatkan berita itu, mungkin itu bukan kesalahan Anda. Tindakan Eropa di sini cenderung lebih banyak diberitakan oleh media yang condong ke kanan karena ini merupakan sudut pandang yang agak positif terkait perang tersebut.
Anda tahu, andai saja ada cara untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan berita dari berbagai sumber yang berbeda. Tunggu, ternyata ada. Ini adalah sponsor yang kembali di video hari ini, Crown News. Tap Blind Spot. Mereka membahas apa yang terlewatkan oleh kedua sisi spektrum politik, memberi Anda perspektif tentang apa yang mungkin Anda lewatkan dan apa yang mungkin lebih sering Anda lihat dibandingkan teman-teman Anda di sisi lain. Saya juga suka memeriksa briefing harian saya yang merangkum beberapa berita utama setiap pagi. Di sini termasuk satu tentang Presiden Iran yang mencoba mengundurkan diri dan Ukraina yang ingin memperoleh lisensi untuk memproduksi rudal Patriot di dalam negeri. Dan dengan mengunjungi ground.news/linosonmaps atau memindai kode QR di layar Anda bisa mendapatkan diskon fantastis sebesar 40% untuk paket Vantage. Itu memberi Anda akses ke fitur-fitur yang sudah saya tunjukkan di sini dan masih banyak lagi. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ground News atas dukungan mereka yang terus-menerus terhadap channel ini. Masalah yang tersisa untuk memulihkan harga minyak lebih bersifat teknis. Jika kita fokus pada pasokan yang keluar dari dalam tanah dan berubah menjadi sesuatu yang bisa digunakan, kita langsung menghadapi beberapa masalah. Fakta menarik, perang menghancurkan segalanya. Hal-hal seperti kilang di sepanjang pantai Teluk, atau infrastruktur yang pertama kali mengeluarkan bahan tersebut dari dalam tanah, atau terminal ekspor yang bisa memulai perjalanan bahan bakar ke konsumen akhir. Sebagian besar dari itu tidak akan dibangun kembali saat bulan November tiba. Jadi tidak akan ada 20 juta barel minyak yang mengalir melalui Selat Hormuz saat pemilu berikutnya diadakan. Saya punya satu poin halus lagi tentang ini. Anda mungkin ingat bahwa beberapa minggu yang lalu Iran hampir mencapai batas kapasitasnya untuk menyimpan minyak. Nah, Iran tidak mendorong minyak keluar dari selat dalam waktu ini. Jadi, sesuatu harus dikorbankan di sana dan kemungkinan besar Iran harus menutup beberapa sumur minyaknya. Itu adalah hal lain yang tidak bisa begitu saja dinyalakan kembali setelah selat dibuka kembali. Terakhir, ada masalah cadangan. Saya tahu ini akan terdengar sulit dipercaya, tapi harga minyak sebenarnya sebagian telah ditekan selama 3 bulan terakhir. Negara-negara telah melihat penurunan pasokan dan meresponsnya dengan melepaskan cadangan minyak strategis ke pasar. Per tanggal 13 Mei, hari terakhir di mana kita memiliki data, sebanyak 164 juta barel telah dilepaskan. Jika diproyeksikan hingga hari ini, jumlahnya akan mencapai sekitar 200 juta, kira-kira setengah dari apa yang telah dijanjikan negara-negara untuk disediakan. Ini mewakili sekitar 11% dari pasokan yang hilang. Ketika minyak mulai keluar dari Hormuz, negara-negara tersebut akan mulai menutup cadangan strategis mereka, sehingga mengurangi sebagian perubahan pasokan. Jauh setelah itu, mereka akan mulai mengisi kembali cadangan mereka, yang secara artifisial meningkatkan permintaan. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa harga minyak membutuhkan waktu lama untuk akhirnya kembali ke tingkat dasar. Satu catatan penting yang perlu saya tambahkan ke depannya adalah bahwa mengakhiri perang kapan saja antara sekarang hingga November akan memberikan kelegaan langsung bagi pasar minyak. Dan semakin banyak waktu antara tercapainya kesepakatan dan pemilu, harga akan turun lebih jauh. Akibatnya, negosiasi dengan Iran tetap akan memengaruhi perkiraan harga gas. Hanya saja, ruang penurunan harganya terbatas sebelum bulan November. Oke, setelah kita menetapkan bahwa harga gas akan membutuhkan waktu lama untuk kembali turun ke kisaran sebelum perang, mari kita bahas dampaknya terhadap pemilu setelah tahun 2026. Sekarang mungkin terasa menggoda untuk menyatakan bahwa situasinya jelas buruk bagi pemerintahan Trump lalu mengakhiri pembicaraan. Kamu mungkin bahkan sudah punya gambaran mengapa situasinya buruk, khususnya yang berkaitan dengan harga gas. Jika kamu ingat krisis minyak tahun 1979 dan bagaimana hal itu memengaruhi upaya Jimmy Carter untuk terpilih kembali. Petunjuknya, Reagan menjadi presiden. Tapi entah bagaimana, kenyataan dari situasinya dalam beberapa hal lebih buruk dan dalam hal lain lebih baik dari yang terlihat. Secara umum, kita menghabiskan banyak waktu dalam video-video ini membahas seperti apa manuver strategis itu. Dan itu sangat masuk akal ketika fokus kita adalah pada keputusan di tingkat pemimpin. Saya tahu para pejuang keyboard suka mengejek para pemimpin karena dianggap buruk dalam pekerjaannya. Tapi sulit untuk tetap berkuasa dalam waktu lama tanpa memiliki insting yang baik tentang mana yang bijaksana dan mana yang tidak. Ketika hal-hal konyol cenderung terjadi, biasanya karena para pemimpin menghadapi kendala institusional yang mencegah mereka mengambil jalan yang lebih baik, atau preferensi mereka tidak sejalan dengan keinginan publik, atau apa yang biasanya menjadi perhatian para pemimpin. Sebaliknya, saya tidak punya ilusi bahwa pemilih rata-rata bertindak dengan cara yang secara strategis masuk akal. Pemungutan suara terjadi terlalu jarang, dan dampak marginal dari suara satu orang terlalu kecil.
Sehingga pemilih bahkan tidak memiliki insentif untuk menjadi lebih baik dalam hal itu. Jadi, para pemilih memiliki berbagai keanehan perilaku yang terus-menerus kita lihat dalam pemilihan umum. Biasanya, studi tentang efek-efek ini mempertimbangkan pemilihan presiden. Tetapi, anggap saja dulu dan pikirkan bagaimana masalah yang sama akan muncul ketika pemilu paruh waktu menjadi semacam referendum de facto terhadap presiden. Memang seperti itulah kenyataannya. Mungkin yang paling dikenal dari keanehan perilaku ini adalah bahwa para pemilih peduli dengan apa yang baru saja terjadi pada perekonomian. Itu berbeda dengan pendekatan holistik tentang apa yang telah dilakukan kandidat selama seluruh masa jabatannya. Dan mari kita tidak pura-pura bahwa pemilih rata-rata mencoba membuat tolok ukur untuk membandingkan kandidat, daripada hanya melihat apakah angkanya naik atau turun. Misalnya, tidak akan terlalu berarti jika ekonomi tumbuh 10% tahun lalu jika tahun ini tetap stagnan. Bahkan untuk tujuan pemilu, pertumbuhan 0 tahun lalu dan pertumbuhan 10% tahun ini dianggap lebih baik, meskipun secara ekonomi kita sebenarnya lebih buruk dalam kasus yang terakhir. Sebenarnya, jika Anda mengikuti semua drama seputar perebutan kendali atas Federal Reserve, dan dengan demikian kemampuan untuk menetapkan suku bunga, semua ini akan mulai masuk akal. Presiden memiliki insentif yang kuat untuk mendongkrak perekonomian menjelang pemilu, meskipun hal itu merugikan kesehatan jangka panjang negara. Independensi The Fed sangat penting untuk menghentikan hal itu. Selain itu, jika situasi ekonomi secara umum begitu baik sehingga presiden rata-rata bisa mendapatkan pertumbuhan 20%, presiden hipotetis ini tidak akan terlalu dihukum. Dia masih berhasil menumbuhkan ekonomi 10%, meskipun itu hanya setengah dari yang seharusnya. Sekali lagi, pemilih rata-rata tidak membuat tolok ukur. Pertumbuhan 10% adalah angka yang besar, dan itu sudah cukup bagi mereka. Bagaimanapun, pelajaran di sini adalah kabar buruk bagi Trump. Indikator ekonomi tidak terlihat terlalu buruk untuk tahun 2025, meskipun Trump sudah berusaha keras menciptakan bencana ekonomi dengan ancaman tarif yang tiada henti. Namun, hal itu pada dasarnya tidak akan relevan untuk pemilu paruh waktu tahun 2026. Di sisi lain, kabarnya tidak seburuk yang terlihat bagi Trump karena berbagai alasan. Pertama, di era modern polarisasi politik, jumlah pemilih mengambang semakin sedikit. Jadi, persentase orang yang bisa dipengaruhi memang tinggi, tetapi jumlah mereka tidak sebanyak 30 tahun yang lalu. Kedua, dan saya tahu ini akan terdengar aneh, tapi Trump terutama akan dihukum karena harga bensin yang lebih tinggi. Dia akan lebih sedikit dihukum karena dianggap sebagai penyebab harga bensin yang lebih tinggi. Dengan kata lain, harga tinggi itu buruk bagi Trump terlepas dari penyebabnya. Ini lucu, karena presiden seringkali dihukum karena harga bensin yang tinggi, meskipun mereka sebenarnya punya sedikit sekali kendali atas hal itu. Sekarang, dalam satu situasi di mana presiden benar-benar punya banyak kendali atas harga tersebut, situasinya justru terbalik. Dan untuk kembali ke poin sebelumnya soal itu, inilah alasan mengapa Eropa akan membantu membuka selat tersebut. Bahkan jika para pemilih Eropa tidak suka dengan gagasan negara mereka membantu Trump, para pemilih akan menghukum para pemimpin Eropa karena harga bensin yang tinggi, meskipun mereka bukan pihak yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. Untuk menegaskan kembali, di Amerika Serikat sendiri sebenarnya ada jalan yang jelas untuk tidak menghadapi masalah ini. Cukup dengan tidak memulai perang dengan Iran. Namun, ada sebagian besar pemilih yang akan memilih menentang Partai Republik semata-mata karena harga bensin yang tinggi, baik itu disebabkan oleh perang dengan Iran atau bencana alam yang membuat kilang di Pantai Teluk tidak beroperasi. Sekali lagi, saya tahu ini akan terdengar aneh bagi Anda. Namun, karena menonton video ini, Anda adalah pemilih dengan informasi tinggi dan kemungkinan berada di persentil ke-90 dalam metrik tersebut. Anda tidak biasa, dalam arti yang baik, dan pemahaman Anda tentang isu-isu ini tidak akan sama dengan pemilih rata-rata. Namun saya akan mengatakan bahwa perang Iran adalah isu dengan tingkat kepentingan tinggi, jadi efek peredamannya tidak akan sekuat jika Trump menjalankan kebijakan yang lebih halus yang menghasilkan kenaikan harga yang sama. Terakhir, harga bensin kemungkinan besar akan turun saat bulan November tiba. Pemilih sebenarnya memang memperhatikan perubahan harga pada saat pemilu berlangsung. Akan lebih baik untuk Trump jika harga bensin $4 dan turun 25 sen selama seminggu terakhir, daripada jika harga bensin $4 dan naik 25 sen selama seminggu terakhir. Intinya adalah situasinya terlihat cukup buruk bagi Trump, setidaknya dalam hal ini. Dan setidaknya peringatan itu mungkin memberitahu Anda kemana arah kita selanjutnya. Memang, sebagai poin terakhir kita harus melihat lebih luas dan memahami bagaimana hal ini memengaruhi isu-isu gambaran besar dalam negosiasi dengan Iran. Izinkan saya memulai ini dengan sebuah pengantar.
Saya tidak ingin menyarankan bahwa saya tahu apa gesekan dalam negosiasi yang membuat perang ekonomi dan operasi militer ringan terus berlangsung. Kita bisa saja memiliki percakapan panjang tentang kekhawatiran domestik Netanyahu terkait penuntutan setelah perang berakhir. Dan kemudian kita bisa mengaitkannya dengan Amerika Serikat yang terjebak. Lalu ada juga keuntungan pribadi Trump sendiri. Yang teratas dalam daftar adalah menghentikan media dan Kongres untuk menyelidiki area-area lain. Orang-orang di Pentagon mungkin sangat khawatir tentang senjata nuklir dan pergeseran kekuasaan. Dan dengan mengamati usulan-usulan Iran, mudah untuk menyimpulkan bahwa kedua belah pihak tidak dapat sepakat tentang apa hasil yang diharapkan dari perang tersebut. Saya juga perlu mengawali ini dengan mengatakan bahwa kita tidak bisa sepenuhnya memahami bagaimana mengubah lingkungan negosiasi memengaruhi harapan terhadap hasil perang dan perdamaian, kecuali kita tahu apa hambatan dalam negosiasi itu. Tapi saya bisa mengatakan bahwa efek utama dari harga gas yang tetap tinggi hingga lewat November adalah memperkuat posisi tawar Trump. Biar saya perjelas, saya tidak mengatakan bahwa ini baik untuk pemerintahan Trump atau untuk rakyat Amerika secara keseluruhan. Kesejahteraan bagi kedua pihak tersebut juga mencakup hasil pemilu dan kekayaan ekonomi. Sebaliknya, saya hanya berbicara tentang hasil tawar-menawar bilateral yang bersifat menang kalah antara Amerika Serikat dan Iran. Ingat bahwa dalam kerangka standar, biaya perang adalah biaya peluang. Kerugian dari pertempuran digabungkan dengan manfaat tambahan dari perdamaian. Diduga, Trump peduli dengan pemilu paruh waktu 2026 karena itu akan menentukan kemampuannya untuk meloloskan undang-undang selama 2 tahun berikutnya dan jumlah surat panggilan dari Kongres yang akan dia hadapi. Dia juga tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi antara saat itu dan tahun 2028 karena itu akan menjadi masalah orang lain. Jadi, untuk sementara waktu, Trump mungkin benar-benar telah menginternalisasi biaya perang yang lebih tinggi. Iran pada gilirannya bisa saja memanfaatkan masalahnya dengan pemilu paruh waktu untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Namun, pada titik ini, dan berbeda dengan apa yang terjadi di sepanjang selat, kesempatan itu sudah lewat. Atau setidaknya, sebagian besar sudah lewat. Iran telah kehilangan daya tawar dari ancaman tersebut karena Trump sudah terjebak dengan masalah itu bagaimanapun caranya. Secara visual, itu berarti garis biaya Amerika Serikat yang runtuh, yang menaikkan batas minimum yang akan diterima pemerintahan Trump. Sekarang, bisa diduga Iran sudah menyadari semua ini dan tetap membiarkannya terjadi. Itu menunjukkan bahwa Iran percaya bahwa berperang dalam jangka panjang masih lebih menguntungkan dalam perhitungannya, yang mungkin menandakan bahwa masih akan ada waktu yang cukup lama sebelum perang berakhir. Namun perlu diingat bahwa prediksi seperti itu tidak selalu berlaku ketika kita menelaah masalah ini dengan hambatan tawar-menawar yang didefinisikan secara eksplisit. Sebagai contoh, jika Iran secara keliru percaya bahwa pemerintahan Trump akan menyerah sebulan yang lalu karena sangat rentan terhadap dampak politik dari pemilihan paruh waktu, maka tawaran yang ditolak itu memberitahu Iran apa yang perlu diketahui untuk mencapai kesepakatan. Pada dasarnya, Iran salah perhitungan dan sekarang harus memperbaiki kesalahannya. Fakta bahwa Iran sekarang akan mendapatkan hasil yang lebih buruk hanyalah efek samping. Namun, konsekuensi dari rentan negosiasi yang lebih sempit masih bisa mendominasi, sehingga kita semakin jauh dari kesepakatan dibandingkan sebelumnya. Ini adalah kekacauan teoretis yang sangat besar. Jadi, apa poin-poin penting yang bisa kita ambil hari ini? Kita telah sampai pada titik di mana hampir tidak mungkin harga gas kembali mendekati tingkat sebelum perang pada bulan November. Penelitian tentang harga gas, ekonomi secara umum, dan pemilu menunjukkan bahwa sinyal-sinyal pada beberapa bulan terakhir sebelum pemilu jauh lebih penting daripada bagaimana situasi ekonomi secara keseluruhan, yang merupakan pertanda buruk bagi Trump. Satu-satunya sisi positif adalah bahwa pemilih peduli dengan arah ekonomi dan lingkungan politik saat ini sangat terpolarisasi. Bagaimanapun, konsekuensi aneh dari hilangnya harapan pemerintahan untuk pemilu paruh waktu adalah sekarang mereka memiliki kekuatan tawar-menawar bilateral yang lebih kuat terhadap Iran. Terima kasih sekali lagi kepada Ground News yang telah mensponsori video hari ini. Kunjungi ground.news/line-maps atau pindai kode QR di layar Anda untuk mendapatkan diskon luar biasa sebesar 40% untuk paket Vantage. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe. Dan sampai jumpa lain kali. Jaga diri Anda.